Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita belajar mengenai sistem limfatik. Sebelumnya jangan lupa berdoa agar memahami dengan baik materi yang diberikan. Untuk sistem limfatik ini pengertiannya adalah ini merupakan komponen tambahan pada sirkulasi sekunder. Kenapa disebut sekunder? Karena yang utama adalah sirkulasi peredaran darah jantung. Fungsinya untuk mengalirkan limfe. Limfe ini adalah cairan limfe atau cairan getah bening dalam tubuh yang berasal dari cairan atau protein yang hilang. Sistem limfatik ini merupakan sistem yang termasuk di dalam sistem peredaran darah. Maksudnya termasuk dalam sistem peredaran darah karena pada akhirnya cairan limfe ini setelah dibersihkan nanti akhirnya akan masuk ke dalam sistem peredaran darah. Limfe ini adalah cairan yang keluar dari sistem kardiovaskuler. Jadi plasma darah di pembuluh darah itu akan keluar, nanti akan mengisi di jaringan, lalu akan dikembalikan lagi ke sirkulasi darah. Nah, ini adalah gambar sistem limfatik. Gambar sistem limfatik ini untuk lebih jelasnya nanti akan dibuat video terpisah. Nah, ini juga masih merupakan gambar sistem limfatik tapi disertakan dengan sirkulasi peredaran aliran limfe dari mulai cairannya itu merembes sampai kembali masuk ke jantung. Untuk mekanisme kerja sistem limfatiknya ini bisa dibaca jadi plasma darah merembes dari kapiler pembuluh darah mengisi ruang antar sel disebut cairan interstisial. Lalu nanti akan berdifusi masuk ke kapiler limfe, ke pembuluh limfe, bergerak ke arah atas dengan adanya kontraksi otot rangka. Cairan limfe yang masuk ke dalam nodus limfe nanti akan disaring dan akan dihancurkan bila ada bakteri atau kuman atau sejenisnya atau yang menyebabkan penyakit di tubuh. Cairan limfe dari kepala, leher, lengan kanan, dan dari paru-paru atau trunkus bronchomediastinal akan bermuara di ductus lymphaticus dextra. Cairan limfe dari seluruh tubuh seperti abdomen, kaki, lengan kiri, dan juga pembuluh kil yang mengumpulkan asam lemak akan bermuara di ductus thoraxicus. Dan ductus lymphaticus dextra dan thoraxicus akan bermuara di vena jugularis interna dan vena suprafica lalu masuk ke dalam vena cava. Ini mekanisme kerja sistem limfatik ini sama dengan yang sebelumnya, cuman ini dibuat lebih sederhana lagi dengan menggunakan panah-panah untuk mempermudah dalam belajar, yaitu plasma darah merembes mengisi ruang antar sel, masuk ke kapiler limfe, masuk ke pembuluh limfe, masuk ke nodus limfe, lalu bermuara ke ductus lymphaticus dextra untuk yang dari kepala, leher, dan lengan, dan ductus thoraxicus untuk dari kaki, abdomen, lengan kiri, dan pembuluh kil. Lalu keduanya masuk ke vena jugularis interna dan supraficula, lalu menuju vena cava, lalu masuk ke jantung di atrium dextra. Jadi penjelasan yang ini sama saja tapi lebih gampang yang ini. Fungsi sistem limfatik itu mengumpulkan dan mengembalikan cairan interstisial ke darah. Karena awalnya memang dari darah, dari plasma darah, lalu merembes masuk ke jaringan sekitarnya, dikumpulkan, dikembalikan lagi ke aliran darah. Menyerap dan mengangkut lemak. Jadi yang diserap itu adalah asam lemak dari usus. Lalu nanti akan dikembalikan lagi ke aliran darah, sirkulasi darah. Mempertahankan tubuh dari imunitas. Kenapa? Karena bila di cairan limfe itu ada penyakit seperti bakteri atau kuman, maka akan dibersihkan di nodus limfe. Mengendalikan kualitas cairan jaringan agar cairan limfenya itu tetap tidak terdapat kuman, maka dibersihkan di nodus limfe. Untuk anatomi fisiologi sistem limfatiknya, jadi pembuluh limfe ini dia yang mengangkut cairan. Jadi kalau pembuluh darah ini isinya darah, kalau pembuluh limfe ini isinya adalah cairan limfe. Jadi mengangkut cairan limfe dari cairan menuju untuk dirombak di nodus limfe, nanti akan dikembalikan lagi ke pembuluh limfe. Pembuluh limfe ada 3, ada ductus lymphaticus dextra yaitu dari kepala, leher, lengan kanan, bermuaranya nanti di ductus lymphaticus dextra. Kalau ductus thoraxicus membersihkan seperti kaki, abdomen, lengan kiri, pembuluh kil. Kalau trunkus bronchomediastinal ini adalah cairan limfe yang berasal dari paru-paru dan nanti akan masuk ke dalam ductus lymphaticus dextra. Jadi ada 3, ductus lymphaticus dextra, ductus thoraxicus, dan trunkus bronchomediastinal.
Ini adalah gambar pembuluh limfe. Lihat yang warna ungu yang sebelah kanan itu adalah membersihkan kepala, leher, lengan kanan, dan dada sebelah kanan. Nanti bermuaranya di ductus lymphaticus dextra. Yang warna kuning seperti kaki, abdomen, lengan kiri di ductus thoraxicus. Nah, ini adalah cairan limfe. Cairan limfe ini adalah cairan yang ada di dalam pembuluh limfe, mengandung sel darah putih atau limfosit, berfungsi mematikan kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau ada kuman penyakit seperti bakteri di dalam cairan limfe, nanti akan dibersihkan di nodus limfe. Komposisinya hampir sama dengan kimia plasma darah. Di dalamnya banyak mengandung limfosit. Nah, cairan limfe ini kalau yang terbentuk dengan di hati, dia konsentrasinya 6 gram. Kalau yang terbentuknya di usus, konsentrasinya 3-5 gram. Dan dalam waktu istirahat, kecepatannya itu kurang lebih adalah 100 ml per jam mengalir melalui ductus thoraxicus. Sedangkan aliran ke sirkulasi lainnya itu 20 ml per jam. Dan untuk mekanisme dan faktor aliran limfonya ini dipengaruhi, kalau mekanismenya ini ditentukan oleh gerakan otot rangka. Cara kerja gerakan otot rangka, jadi semakin seseorang itu aktif, maka mekanisme aliran limfonya itu semakin cepat. Cara kerja kontraksinya yang periodik, pembuluh limfe, tekanan intratorak, tekanan di dalam rongga dada pada saat inspirasi, pada saat bernafas. Faktor yang menentukan kecepatan aliran limfe itu ada tekanan interstisial, tekanan cairan interstisial, cairan di rongga antar sel yang normalnya adalah 6,3 mmHg, sehingga mengakibatkan aliran limfanya lebih cepat. Dan juga pompa limfe yang untuk menggerakkan cairan limfe ke arah atas ini akan menjadi sangat aktif pada saat tubuh kita beraktivitas. Jadi mekanismenya ada 3, faktor yang menentukan ada 2. Cairan limfe ini dapat keluar masuk ditentukan oleh faktor berikut, karena memang adanya tekanan kapiler, jadi tekanan di dalam pembuluh darah kapiler sehingga mendorong cairan itu keluar dari kapiler pembuluh darah. Terus adanya tekanan cairan interstisial, jadi cairan yang sudah mengisi rongga antar sel di dalamnya, di situ ada tekanan. Bila tekanannya positif, maka akan mendorong cairannya itu masuk ke pembuluh darah. Tapi kalau jika tekanannya negatif di rongga antar sel itu, maka akan mendorong cairan itu masuk ke dalam pembuluh limfe. Terus ada tekanan osmotik koloid plasma dan juga tekanan osmotik koloid cairan interstisial. Untuk apa sih tekanan osmotik? Nanti kalian bisa searching agar kalian lebih paham lagi apa sih yang dimaksud dengan tekanan osmotik koloid plasma, apa yang dimaksud dengan tekanan osmotik koloid cairan interstisial. Organ dan limfotik. Organ dan jaringan limfatik ini kalau yang primer yaitu sumsum tulang merah atau bone marrow dan juga kelenjar timus. Bone marrow ini jaringan yang menghasilkan limfosit, di mana limfosit ini nanti yang akan menghancurkan bakteri atau patogen atau zat asing yang akan menyebabkan penyakit. Nah, limfosit ini bila dia berkembang di dalam sumsum merah atau bone marrow, maka akan menjadi limfosit B. Kalau kelenjar timus, dia letaknya di dada bagian atas mediastinum di belakang sternum. Kemarin kita udah belajar sternum itu apa, yang memanjang ke atas hingga dasar leher. Beratnya itu sekitar 10-15 gram pada saat lahir dan akan atrofi. Atrofi itu maksudnya akan mengecil pada saat seorang itu pubertas. Pubertas itu pada saat dia mulai akil balik, mulai pubertas. Ini adalah gambar organ jaringan limfatik. Yang sebelah kiri itu adalah gambar tulang atau bone marrow. Di dalamnya ada bone marrow atau sumsum merah. Yang sebelah kanan adalah kelenjar timus. Untuk lebih jelasnya nanti akan ada video tersendiri. Organ dan jaringan limfatik yang sekunder ini ada nodus limfe, bentuknya seperti kacang, jadi bulat-bulat yang seperti tasbih itu. Adanya di sepanjang pembuluh limfe dan jumlahnya ini sekitar ada 600 sampai 700 nodus limfe. Fungsinya untuk apa?
untuk menyaring cairan limfa dari benda asing. Jadi bila di cairan limfa itu terdapat bakteri yang menyebabkan suatu penyakit, maka akan dibersihkan atau akan dimatikan. Terus fungsinya adalah membentuk limfosit, di mana limfosit ini yang akan menghancurkan bakteri. Terus untuk pembuangan dan penghancuran bakteri dan untuk pembentukan antibodi karena bila bakterinya sudah dihancurkan maka seorang itu akan tetap sehat. Lalu untuk membantu dalam mereabsorpsi lemak. Reabsorpsi itu jadi membantu dalam penyerapan kembali lemak. Lokasi beberapa nodus limfa ini ada banyak sekali, kurang lebih ada 600 sampai 700. Ini hanya dijelaskan beberapa. Ada nodus submaxillaris, dia letaknya adalah di bawah maksila atau di bawah rahang bawah. Terus ada nodus cervix. Nodus cervix ini terletak di leher, di sepanjang otot sternocleidomastoid. Dan ada nodus supratroklear, yaitu di atas lekukan siku. Nodus axillaris di bawah ketiak dan regio dada atas. Nodus inguinal adanya di lipat paha atau di sela paha atau di selangkangan. Nah, ini beberapa contoh lokasi nodus limfe. Lalu untuk berikutnya adalah yang ini hanya beberapa saja perlu diingat. Organ dan jaringan limpatik itu ada masih pembahasan yang tadi, yaitu limpa atau spleen atau lien, sama saja bahasanya. Ini merupakan organ limfe yang paling terbesar, adanya di regio hipokondria kiri rongga abdomen. Jadi di perut di sebelah kiri, yaitu antara fundus lambung, di antara bagian lambung di fundusnya dan diafragma. Dia berwarna ungu, panjangnya 12 cm, lebarnya 7 cm, tebalnya 2,5. Beratnya kurang lebih 200 gram. Fungsi limpa ini untuk memfagosit. Jadi memfagosit itu dengan cara memakan atau menghancurkan bakteri atau virus atau patogen lainnya yang menyebabkan penyakit. Sebagai cadangan darah, sebagai respon imun. Nah, ini contohnya adalah organ limfoid, itu limpa yang tadi dibilang, di dekat lambung. Itu ada gambar lambung, nah di samping itu gambar limpa. Nah, ini adalah nodus limpa. Nodus limpa ini yang bulat-bulat, yang seperti kacang atau seperti tasbih, berada di sepanjang pembuluh limfa. Ini masih organnya dan jaringan limfatik masih termasuk. Ini nodus limfatikus ini kumpulan jaringan yang tersebar di sepanjang jaringan ikat, terdapat pada membran mukus yang membatasi dinding saluran pencernaan. Ada di saluran reproduksi dan juga di saluran respirasi atau pernapasan. Beberapa bentuk nodus limfatikus ini ada di tonsil. Tonsil ini adanya di rongga mulut di dekat pangkal tenggorokan. Dan menghancurkan bakterinya itu dengan cara dihancurkan dan juga dengan cara ditelan atau inhalasi. Ada juga bercak Peyer. Bercak Peyer ini merupakan kumpulan jaringan limfoid di mana dalam jumlah besar ini ditemukan di usus halus. Jadi ketika nanti ada antigen zat asin yang tertelan, nanti akan dihancurkan oleh bercak Peyer. Nah, ini adalah gambar tonsil dan bercak Peyer. Gambar tonsil ini adanya di rongga mulut. Kalau orang awam bilangnya itu amandel. Untuk bercak Peyer, lihat yang digambar jaringan limfoid yang warna biru. Ini bercak Peyernya ada di dalam usus. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar terus.